Baiklah teman-teman, di sini saya akan langsung saja memberikan tata cara atau tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Rekamedis ini. Sebelumnya teman-teman bisa mendapatkan aplikasi Rekamedis ini dengan cara mengunduh atau menginstal dari Play Store. Nah, setelah terinstall seperti ini, maka teman-teman dapat mengklik langsung. Nah, setelah diklik, maka teman-teman dapat disuguhkan dengan nama-nama dari pasien yang sudah dimasukkan sebelumnya. Apabila teman-teman akan memasukkan pasien baru, maka teman-teman dapat mengklik tanda orang yang ada tanda plusnya, langsung diklik saja. Setelah itu, teman-teman dapat memasukkan identitas dari pasien tersebut. Nah, setelah dimasukkan, sesuai dengan kartu identitas yang diberikan oleh pasien kepada teman-teman ya. Lalu jenis kelamin, golongan darahnya jangan lupa, resusnya, nomor asuransi yang digunakan oleh pasien tersebut, dengan catatan apabila di tempat teman-teman semua menerima pembayaran menggunakan asuransi. Nah, di sini diklik alamatnya di mana sesuai dengan kartu identitas dan nomor telepon yang digunakan oleh pasien ya. Setelah itu disimpan. Nah, setelah disimpan di sini, maka teman-teman akan disuguhkan dengan menu di mana ada riwayat medis dan lain sebagainya. Nah, riwayat medis di sini teman-teman dapatkan apabila sebelumnya sudah mendapatkan atau ada catatan ya. Nah, karena di sini belum ada, maka di sini masih kosong. Lalu di sini visitasi medis itu apabila teman-teman melakukan pemantauan kepada pasien. Nah, di sini ada tanggalnya, jenis visitasinya, apakah dia pasien baru atau perkembangan pasien sebelumnya. Nah, catatan di sini teman-teman dapat memasukkan apabila terdapat keluhan atau dari pasien. Lalu dokter, di sini bisa teman-teman masukkan bidan juga, misalnya bidan siapa dan tempat pemeriksaannya. Setelah itu, sejarah keluarga. Apabila dari pasien tersebut terdapat keluarga yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi dan lain sebagainya, maka teman-teman dapat memasukkannya. Nah, setelah itu, vaksin yang digunakan oleh pasien tersebut. Apabila selama hamil, misalnya pasien tersebut melakukan vaksin tetanus toksoid, maka dapat dimasukkan ke sini dan tanggalnya juga dimasukkan. Setelah itu, alergi. Apabila pasien tersebut memiliki riwayat alergi, maka teman-teman dapat memasukkannya dan sejak kapankah alergi tersebut terjadi. Nah, setelah itu teman-teman dapat menambahkan riwayat pemantauan tekanan darah dan nadi. Di sini teman-teman dapat menambahkan setiap tekanan darah yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dan nadinya juga. Jangan lupa tanggal dan jamnya dimasukkan juga. Setelah itu, gula darah ini hanya untuk pemeriksaan penunjang ya. Di sini juga dituliskan bagaimana hasilnya, tanggal serta waktunya. Serta pemeriksaan. Nah, di sini ada pemeriksaan biasanya dilakukan sejak awal dari mulai suhu, berat badan, tinggi badan, gejala, diagnosa, catatan yang memeriksa dan tempat serta tanggal. Setelah itu presepan. Setelah pasien mendapatkan resep obat atau obat yang harus dikonsumsi oleh pasien, maka teman-teman memasukkannya ke sini. Lalu masukkan obatnya, misalnya amoxicillin, dosisnya berapa kali sehari, catatan sesudah atau sebelum makankah, dan dokter atau bidan yang memeriksa serta tempat pelayanannya. Setelah itu, tes laboratorium untuk pemeriksaan penunjang, misalnya apakah pasien tersebut melakukan pemeriksaan hemoglobin, hasilnya disertakan serta normalnya berapa. Catatannya apabila tergolong ke anemia, maka dimasukkan serta dokter atau bidan yang memeriksa serta tempat pelayanannya.
Lalu radiologi apabila dibutuhkan, dan patologi. Misalnya pasien tersebut terdapat hipertensi, maka bisa dimasukkan ke sini. Nah, terus setelah itu operasi apabila pasien tersebut ada rencana jadwal operasi atau sebelumnya sudah operasi, maka ditulis juga di sini. Setelah itu rencana janji pertemuan, maka ini untuk kunjungan ulang. Nah, pilih tanggalnya di jam berapa, serta kunjungan ini apakah pasien baru atau untuk melihat perkembangan pasien saja, serta bidan atau dokter yang akan memberikan pelayanan dan tempat pelayanannya. Dan dapat juga data-data dari rekam medis ini dapat diubah menjadi bentuk Excel untuk laporan misalnya. Nah, setelah itu teman-teman dapat menginput semuanya dari sini, dan teman-teman dapat mengkaji ulang pula dari data ini ya. Terima kasih sebelumnya.